Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Malam hari ini, hari Minggu tanggal 19 Mei 2024, kita terkumpul lagi di rumah keluarga Dondo Kambe Manarongso berkaitan dengan ibadah kolom 4 dan ibadah pria pembapa atas nama Bapak Virgino Dondo Kambe. Dan sebagai informasi, dia akan memimpin ibadah kita pada malam hari ini adalah Nona Pendeta Dayana Tulaka STH. Sambil pendeta mempersiapkan diri, diundang ke depan, kita menyanyi Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami terkumpul di rumah keluarga Dondo Kambe Manarongso untuk ibadah kolom 4 dan ibadah pria pembapa. Biar Engkau menuntun ibadah ini dari awal hingga akhir dengan tidak pernah satu apa. Lebih khusus Tuhan, Engkau tolong Kadin Pendeta Nona Dayana Tulaka STH, agar supaya sebentar dia boleh berkata-kata seturut dengan firman. Bagi anggota jemaat yang mungkin dalam perjalanan, biar Engkau tolong supaya boleh tibakan di tempat ini dengan tidak apa. Inilah permohonan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Jemaat kolom 4 yang dikasihi dan diberkati oleh kita, habiskan ibadah kita di malam hari. Ibadah persekutuan Jemaat kolom 4 yang bertempat pada keluarga Dondo Kambe Manarongso di malam hari ini, kiranya hanya boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Disilakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah, kekasih jiwa, kehidupan dan penghidupan kami semua yang ada di malam hari ini. Sudah selayaknya lah sebelum kami mengawali akan setiap perjalanan kehidupan kami yang Tuhan percayakan dalam hidup ini, kami menaikkan ungkapan syukur, pujian dan terima kasih kepadamu, karena Engkau Tuhan sungguh begitu baik dan teramat baik dalam setiap waktu perjalanan kehidupan kami semua. Sehingga sebagaimana kami ada di malam hari ini, di tengah-tengah keluarga besar Jemaat kolom 4 Gemin Yudea Pal 2, di tengah-tengah keluarga Dondo Kambe Manarongso, kami boleh ada di tengah-tengah persekutuan di malam hari ini, ibadah kolom dan juga digabung dengan pria pembapa. Dan biarlah ibadah kami di malam hari ini itu semua boleh berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Sebelum kami masuk lebih jauh lagi di tengah-tengah ibadah di malam hari ini, kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati akan mengakui setiap pengampunan dosa yang ada pada diri ini, baik kami secara pribadi maupun juga bersama dengan anggota-anggota keluarga kami masing-masing yang ada di rumah. Mulai dari tutur kata kami, tingkah laku, pikiran-pikiran yang mungkin tanpa kami sadari, bahkan pun kami sadar, mengecewakan, menyakiti, melukai hati Tuhan, bahkan orang-orang yang ada di sekitar kami semua. Untuk itu Tuhan, sebelum itu terjadi, ketuk dan tindiklah akan setiap keberadaan hidup kami, agar apa yang kami lakukan, agar apa yang akan hendak kami memulaikan, akan setiap tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kami dapat melakukannya dengan setia, kami dapat melakukannya dengan benar, seturut dengan kehendak Tuhan, bukan maunya kita sebagai manusia belaka. Terpujilah namamu ya Tuhan Allah, kekal untuk selama-lamanya. Amin. Kita akan membaca
serta merenungkan akan kebenaran firman Tuhan di malam hari ini yang terdapat dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-40, sebagaimana dengan trilogi Gemim minggu yang berjalan ini. Kisah Para Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-40. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita kembali dalam doa. Kita berdoa. Kepala yang tertunduk, Alkitab yang terbuka, namun hati yang terangkat kepadamu ya Tuhan Allah. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan ketika Engkau boleh lagi dapat memperlengkapi kami dengan hendak membaca akan firman-Mu di malam hari ini. Biarlah Tuhan Yesus yang adalah sumber kehidupan, pelita hidup dalam hidup kami dapat mengerti, memahami akan apa maksud Tuhan dalam firman-Mu di malam hari ini. Agar apa yang kami datang, bukan sekedar kami datang di ibadah, duduk pulang dan dilupakan, tetapi biarlah sumber firman yang membawa kami kepada keselamatan, kami dapat melakukannya dengan setia, taat, dan benar dalam hidup ini. Berfirmanlah bagi kami semua, karena kami telah siap sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Kisah Para Rasul pasal 2, ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-40. Kita akan membacakannya secara berganti-gantian atau secara berbalas-balasan, yang dimulai dengan saya sendiri, kemudian Bapak Ibu yang ada. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-40 dengan perikop khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mampu seperti yang kamu sangka, karena hari baru sembilan. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel, Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku di atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan berkorban, dan ternak-ternak akan mendapat teriakan, dan orang-orang yang tua akan mendapat ini. juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas langit, di langit dan tanda-tanda di bawah bumi, udara dan api dan gembala dan kepala asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya, telah mensalibkan dan kamu oleh tangan bangsa-bangsa di neraka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang itu hari-hari binasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya
Tetapi ia adalah seorang nabi dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu, ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia menyatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku, Duduklah di sebelah kananku sampai buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan saudara-saudara, apakah yang harus kami buat saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab kamu menjadi turun dari bagian anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebenarnya akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Kita menyanyi. Terimalah salam dari kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Keluarga besar Jemaat Kolom 4, begitu juga dengan keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga Dondokambe Manaroinsong. Patutlah kita mengucap syukur dalam kehidupan kita setiap hari, karena setiap waktu dalam hidup kita, setiap jam, setiap detik, setiap jarum jam yang berputar, itu karena Tuhan Yesus. Patutlah kita mengucap syukur dengan segenap hati kita, dengan segenap pikiran kita, bahkan jiwa kita. Karena torang boleh ada sebagaimana kita ada di malam hari ini, itu semua bukan karena torang pe uang, itu semua bukan karena torang pe pinter, torang pe jago, torang pe hebat, tetapi itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena perkenanan Tuhan, sehingga kita semua, rekan-rekan yang ada, keluarga yang ada, Jemaat Kolom 4 sebagian yang ada di malam hari ini, kita boleh kembali lagi ada dalam satu persekutuan di tengah-tengah keluarga Dondokambe Manaroinsong. Dan jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam pembacaan kita di minggu yang berjalan ini, yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-40, di sana diberikan perikop khotbah Petrus. Tetapi juga di dalamnya berbicara tentang hari Pentakosta atau hari ketuangan Roh Kudus. Roh Kudus itu siapa? Roh Kudus itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dan Roh Kudus itu adalah utusan Tuhan untuk ada di tengah-tengah kehidupan kita. Sama dengan waktu kita kuliah, kita pedosen bilang begini, Roh Kudus itu so ada pada orang pedi. Roh Kudus itu so ada pada orang pe samping. Cuma bagaimana orang mau undang Roh Kudus itu untuk bekerja dalam orang pe hidup. Roh Kudus itu so ada. Roh Kudus itu telah dianugerahkan kepada kita semua. Kita semua sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling berharga dibandingkan dengan makhluk ciptaan lainnya. Kita masing-masing di tempat ini diberikan Roh Kudus. Roh Kudus dari Tuhan. Agar apa? Agar torang semua jangan sampai salah arah.
agar apa yang kita harapkan, agar apa yang kita impikan itu semua berjalan dengan baik. Karena kalau tanpa Roh Kudus, hidup kita hanyalah kesia-siaan belaka. Karena kalau torang undang Roh Kudus untuk bekerja dalam torang hidup, pasti itu semua yang baik, semua yang benar, semua yang berkenan di mata Tuhan, itu pasti Tuhan akan jawab. Bukan apa yang torang rasa baik. Tentu itu akan hanya membawa kita kepada kebahagiaan-kebahagiaan sesaat. Tetapi kalau kita benar-benar mau menjalankan kehidupan kita sepenuhnya, menomorsatukan Tuhan dalam hidup ini, kita harus percaya. Kita harus meyakini lewat apa? Iman kita kepada Tuhan Yesus. Kalau orang somati, orang tidak akan membawa orang berharta. Orang bawa hanya apa? Iman. Kalau orang somati, orang tidak akan bawa apa-apa. Karena apa yang orang pakai hingga saat itu hanyalah kefanaan kita. Itu hanyalah kebutuhan dan keinginan kita. Tetapi kalau kita telah mati nanti, hanyalah tinggal iman dan kenangan kita. Untuk itu mengapa Tuhan terus dan terus mengingatkan kita semua sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, harus satu iman. Jangan menomorduakan Tuhan dalam hidup ini. Karena Tuhan Yesus selalu menomorsatukan kita dalam hidup ini. Walaupun orang berdosa tiap hari tanpa henti, tetapi buktinya apa? Tuhan tetap menyelamatkan kita hingga saat ini. Bahwa kasih-Nya, cintanya, penyertaannya, perlindungannya itu tidak pernah putus-putus dalam orang hidup. Walaupun memang ada kendala-kendala kehidupan. Walaupun ada pergumulan-pergumulan yang memang orang mau itu terjadi. Tetapi di mana Tuhan mau menguji iman kita, di mana Tuhan mau lagi mengetuk iman kita. Orang percaya sampai di mana? Mungkin tak kasih ini berkat, besok nyanda mau disunak percaya. Tetapi di mana itu Tuhan mau benar-benar kita semua sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus harus benar-benar mengimani kehidupan ini, bahwa orang hidup bukan untuk diri kita sendiri, bahwa orang hidup untuk juga menghidupkan orang lain. Lewat apa? Berkat-berkat kita. Bukan hanya berupa uang kita, tetapi juga ucapan kita. Biar orangnya nak kasih uang, tetapi kalau orang menegur dengan sukacita, orang itu akan bahagia. Percaya atau tidak, orang itu akan bahagia. Karena orang-orang sekarang ini sampai perasaan ini sangat tinggi. Biar orang sesenyum, orang mau bilang, oh setengah-setengah hati dia. Cuma setengah-setengah hati itu. Cuma orang mau lihat dia senyum pada kita. Orang-orang sekarang, orang perasaan itu sangat tinggi. Orang tahu mana ikhlas dan mana tidak ikhlas. Jadi Tuhan mau lewat khotbah Petrus di sepanjang minggu yang berjalan ini, orang benar-benar mengingat kembali. Orang benar-benar mengingat kembali akan janji-janji Tuhan di dalam firman Tuhan di malam hari ini. Firman Tuhan, janji Tuhan itu bukan sekedar baca Alkitab pun sudah lupa. Tetapi di mana janji Tuhan itu adalah ya dan amin. Janji Tuhan itu 100% adalah realita. Realita perjalanan kehidupan kita, bukan sama dengan Indosiar fiktif belaka. Tetapi di mana Alkitab, janji Tuhan, kebenaran itu semua adalah janji yang memang dan tentu dan pasti. Itu Tuhan akan curahkan, limpahkan di tengah-tengah kehidupan kita yang mau tentunya diberkati oleh Tuhan. Berkat suadah di muka petorang, kurang torang meraih. Tetapi ketika ingin torang raih, orang salah, Tuhan tarik ulang itu berkat. Jadi jangan bertanya-tanya mengapa Tuhan terjadi dalam hidup kita. Dikembalikan, bercerminlah dalam kehidupan kita. Sebetul atau nyanda? Salah saudara bikin. Dan di mana Tuhan mau juga kita harus terus mengundang Roh Kudus untuk hadir dalam kehidupan kita setiap hari. Karena Roh Kudus membawa kita, pikiran kita, pekerjaan kita, tingkah laku kita semua kepada jalan yang benar. Dan apa yang kita lakukan, jika semuanya berkenan kepada Tuhan, akan ada berkat-berkat yang melimpah tanpa orang sadar. Bahkan pun melebihi apa yang kita doakan kepada Tuhan Yesus. Asalkan satu, percaya, bersabar, tunggu proses. Percaya, bersabar, tunggu proses. Semuanya adalah waktu Tuhan yang terindah, bukan waktunya kita manusia. Waktu kita manusia hanyalah keinginan kita sesaat.
Tetapi waktunya Tuhan itu adalah waktu yang kekal sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus, mulai malam ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Perkenankanlah kami menghampiri hadirat-Mu yang kudus, ya Tuhan Allah, sumber hikmat, sumber berkat dalam kehidupan kami yang berdosa ini. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan ketika Engkau boleh mengizinkan kami semua ketika lagi boleh dapat beribadah dan juga boleh hampir terselesaikan dengan segala baiknya. Kami meyakini, kami percaya dengan iman kami, itu semua karena campur tangan Tuhan, itu semua karena kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah persekutuan Jemaat Kolong 4, Gemim Yudea Pal 2 yang telah diselenggarakan di rekan kami, keluarga Dondo Kambe Manaroinso. Terima kasih untuk firman yang hidup, firman yang membawa kami kepada keselamatan, yang telah diperlengkapi untuk kami mendengarkan dan merenungkannya di malam hari ini. Biarlah Tuhan kami yang datang di tempat ini bukan sekedar kami datang, duduk pulang dan dilupakan, tetapi biarlah firman yang hidup, firman yang membawa kami kepada berkat-berkat yang melimpah, kami dapat melakukannya dengan setia walaupun ada begitu banyak kendala-kendala hidup, pergumulan-pergumulan yang menghampiri kehidupan kami. Tetapi kami percaya dengan iman kami punya Tuhan Yesus yang luar biasa, kami punya Tuhan yang dahsyat, yang dapat mengalahkan kami dari berbagai belenggu-belenggu pencobaan dalam hidup ini. Kuatkan terus iman kami, kuatkanlah terus pikiran kami, agar kami tidak gampang goyah apalagi jatuh dalam hidup ini. Karena kami punya Roh Kudus yang luar biasa, yang akan terus menganugerahkan kami hikmat yang bijaksana untuk dapat menuntun kami, untuk dapat melangkah ke arah yang lebih baik lagi. Kami telah memberikan persembahan, besar kecil persembahan itu senantiasa diberkati dan dikuduskan oleh Tuhan Yesus. Kami tahu persembahan yang kami beri tidak sebanding dengan berkat-Mu yang luar biasa selalu baru setiap hari. Tetapi kami memberikannya itu dengan penuh kesungguhan hati, dengan apa yang ada pada diri kami, dan biarlah Tuhan layakkanlah untuk persembahan itu dikelola, dan hanya untuk kemuliaan dan maksud-Mu dalam hidup kami, terlebih khusus juga di Jemaat Yudea Kolom 4. Membalas berkat bagi kami semua, tangan-tangan yang telah memberikan persembahan itu lewat segenap usaha kami setiap hari, rencana kehidupan bahkan kebutuhan hidup setiap hari. Tuhan yang akan tambahkan berkat, bukakanlah lapangan-lapangan pekerjaan, rezeki-rezeki Tuhan yang akan bukakanlah jalan yang lebar untuk dapat kami lakukan dan penuhi dalam setiap apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Diberkatilah kaum keluarga besar Dondo Kambei Manoroinsong yang telah menjadi tempat peribadatan kami di malam hari ini, membuka pintu rumah mereka, membuka pintu hati mereka untuk kami melangsungkan ibadah persekutuan di malam hari ini. Tuhan yang lebih mengetahui akan setiap kehidupan mereka, biarlah Tuhan yang akan terus tinggal tetap akan setiap mereka menapaki perjalanan kehidupan ini. Rumah yang mereka tinggali, anak, istri, suami, keluarga besar, kendaraan yang mereka pakai, senantiasa dikuasai oleh Roh Kudus, oleh malaikat-malaikat surgawi-Mu, agar di mana keluarga menginjak kaki mereka, di situ ada Roh Kudus yang bekerja, ada Roh Kudus yang menuntun perjalanan kehidupan mereka. Sehat dan kuat, umur panjang, kebahagiaan, sukacita, kerukunan, Tuhan yang akan terus limpahkan di tengah-tengah keluarga Dondo Kambei Manoroinsong. Begitu juga dengan kami semua, sebagian dari Jemaat Yudea Kolong 4 yang boleh meluangkan waktu, meringankan langkah kaki kami untuk datang di tengah-tengah ibadah di malam hari ini. Tuhan juga yang tahu lebih mengetahui akan setiap apa yang baik dan tidak baik dalam kehidupan kami. Dibukakanlah terus jalan berkat dalam hidup ini, dijauh-jauhkanlah dari segala macam sakit penyakit, mara bahaya, malapetaka, bencana bahkan maut yang akan mengganggu dan merenggut perjalanan kehidupan kami semua. Tetapi biarlah segenap keluarga-keluarga yang ada di Jemaat Kolom 4 ini ada terus dalam lindungan dan cinta kasih Tuhan. Diberkatilah Bapak Penatua, Bapak Diaken, komisi-komisi yang ada, UPK, koordinator semua
yang mengambil bagian dalam pelayanan di kolom 4 ini diberikan terus sukacita melayani, sehat dan kuat kemampuan kesabaran, agar mereka dapat memimpin, mengarahkan, menuntun jalannya ibadah-ibadah yang ada seturut dengan kehendak Tuhan sajalah. Yang masih mengeraskan hati, Engkau tilik dan ketuk hati mereka yang ada dalam keadaan sakit atau ada dalam pemulihan. Tuhan juga yang akan menjamah setiap organ-organ tubuh mereka yang merasa sakit. Inilah kami semua yang datang beribadah di malam hari ini, dan kehidupan kami di hari-hari selanjutnya. Kami hanya mau terus dan terus pasrahkan dan serahkan dalam tangan-Mu yang penuh cinta dan kasih. Inilah doa ungkapan syukur serta permohonan kami yang kami tutup hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami semua berdoa-doa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kerajaanmu di sini. Berikanlah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang salah kami. Dan kami dalam cobaan, kerajaan, kuasa, dan sampai selamanya. Kasih karunia dan cinta dari Tuhan kita Yesus Kristus akan terus menyertai dan memberkati keluarga Dondo Kambe Manoroinsong dan kita semua yang hadir di malam hari ini, mulai saat ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Berdiri, mari kita berdoa khusus untuk kali ini. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih banyak Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam peribadatan kami pada malam hari ini. Ibadah kolom 4 bahkan Priakum Bapa di rumah keluarga Dondo Kambe. Kami mau berdoa khusus untuk Kadin, Nona Pendeta Dayana Tilaka STH yang boleh menjadi saluran berkat bagi kami, dan biarlah firman yang kami dengarkan tadi boleh kami pakai di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami akan pulang sebentar Tuhan, biar Engkau mengakibatkan kami di rumah kami masing-masing dengan tidak kurang coba. Kami mau berdoa juga khusus buat kepala keluarga di sini, Bapak Belgino Dondo Kambe yang berada jauh terpisah dengan keluarga dan tugas di Swiss. Biar Engkau tolong berkati juga orang tuanya, keluarga Dondo Kambe Puno yang bersama-sama anak rombongan. Bapa di surga, sebentar kami akan dilayani dengan santap kasih oleh keluarga. Biar Engkau mau berkati supaya dapat menguatkan tubuh jiwa kami. Inilah permohonan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Atas nama pelayan khusus kolom 4, bahkan seluruh anggota jemaat yang hadir, mengucapkan terima kasih banyak buat Kadin, Nona Pendeta Dayana Tilaka STH yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami dan sudah menerima tawaran kami untuk jadi Kadin pengganti pada malam hari ini, karena Bapak Diaken Jeffrey Delaru yang masih dalam perjalanan menuju ke Manado. Dan terima kasih buat semua yang hadir pada malam hari ini, sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Lebih khusus terima kasih banyak buat keluarga Dondo Kambe Manoroinsong yang boleh menerima kami untuk datang di tempat ini. Dan selanjutnya kita akan masuk pada ruang organisasi yang akan diawali dengan sambutan dari tuan rumah. Silakan. Yang diberikan, pertama-tama saya mewakili keluarga mau mengucapkan banyak terima kasih untuk dari kita pada malam hari ini, Nona Pendeta Diana dan juga pembawa ibadah kita pada malam hari ini Pak Penatua dan juga Jemaat Kolom 4 bapak-bapak, ibu-ibu yang telah berkesempatan hadir pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Kita terus sebenarnya dengan PKB. Saya mewakili istri memohon maaf karena Bapak Virgino
ada berhalangan di luar kota, jadi cuma saya sendiri. Mohon maaf sekali lagi ya, dan tunggu sebentar ada pelayanan kasih dari kami keluarga. Kasih untuk anak sekolah minggu nanti diumumkan melalui WA. Oke. Untuk WKI silakan. Terima kasih untuk WKI di rumah Ibu Megi. Sekarang berhalangan hadir dia. Biasa Ibu Megi yang kasih pemberitahuan, sekarang hadir. Dan yang akan jadi kadim Ibu Lydia Rotin Sulu. Jam seperti biasa, 7:30 terlewat-lewat saja. Terima kasih. Si ibadah kolom 4 minggu depan pada tanggal hari Minggu tanggal 26 ya, 26 Mei 2024 sesuai jadwal akan bertempat di rumah keluarga Juwale Irot, yaitu Bapak Audi ya. Namun nanti kita informasikan lagi di WA karena sampai tadi belum dapat menghubungi. Sekali lagi terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Damai di hati.